Seharusnya Ramadan itu dari mulai sahur bahkan mungkin sepertiga malam setelah tidur, tahajud, sahur, subuh, kuliah subuh, dan dilanjutkan dengan zikir sampai syuruk, kemudian sholat syuruk. Setelah itu bisa beraktivitas, kemudian sholat duha, siang hari menjelang duhur kita diperbolehkan untuk qailullah atau pada duhur untuk beristirahat. Setelah itu beraktivitas kembali, sholat asar menjelang buka kita bertilawah Al-Quran. Setelah maghrib kita berbuka, kemudian sholat maghrib, kemudian kita makan, sholat isya, tarawih, tilawah Quran lagi. Terus seperti itulah seharusnya aktivitas di Ramadan ini haruslah diperbanyak untuk amal-amal saleh. Dan kita akan lanjutkan bahasan kita tentang Sirah Nabawiyah yang mungkin tidak bisa secara detail, seharusnya memang detail kita harus menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah SAW. Dan mungkin mundur lagi ke belakang yang perlu kita sampaikan bahwa keluarga Hashim dan juga Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu bukan nama asli. Abdul Muthalib, Abdul itu berarti hamba Muthalib. Jadi sebenarnya Hashim itu memiliki anak namanya Muthalib. Muthalib ini memiliki keponakan di Madinah. Kemudian saat mau dijemput karena seorang anak yatim dari keluarga Hashim ini dijemput ke Madinah oleh Muthalib. Saat dijemput itu dibonceng di onta. Nah, disangkanya itu adalah hambanya Muthalib, budaknya Muthalib. Maka anak itu disebut dengan Abdul Muthalib. Jadi bukan nama asli. Abdul Muthalib akhirnya dipanggil menjadi Abdul Muthalib. Namanya bukan Abdul Muthalib sebenarnya. Dan Abdul Muthalib ini karena keluarga Hashim, kita harus juga mundur sebenarnya kalau ingin tahu bagaimana keadaan Mekah saat itu. Memang setelah keluarga Nabi Ismail itu memang dipenuhi dengan banyak dari Bani Jurhum, Bani Jurhum, dan kemudian juga ada Bani Adnan ada di sana, yang akhirnya saling berebut antara Bani Jurhum dengan juga Bani Adnan itu memperebutkan kawasan Mekah. Dan dari keturunan Ismail sebenarnya tidak lagi menjabat menjadi penguasa Mekah, namun dimuliakan oleh keduanya, baik oleh Bani Jurhum maupun oleh Bani Adnan itu. Tapi kepemimpinan Mekah itu dipimpin oleh Bani Jurhum atau bergantian dengan Bani Adnan, dan mereka saling berperang satu sama lain. Namun tetap dari nasab Nabi Ismail itu menjadi turunan yang dimuliakan oleh mereka, tapi tidak menjabat apapun. Singkatnya sampai nanti ada Qusay.
Qusay dari nasab Nabi Ismail inilah yang kembali memimpin Mekah setelah perangan, dan Qusay ini memiliki strategi untuk menikahi. Ya, saat itu Nabi Jurhum yang berkuasa menikahi salah satu anak penguasa dari Bani Jurhum itu, yang akhirnya ketika meninggal maka Qusay ini untuk mengambil alih kepemimpinan Mekah, yang akhirnya mendapatkan dukungan dari keduanya, baik dari Bani Jurhum maupun Bani Adnan. Ini singkatnya seperti itu. Jadi dikatakan ribuan tahun, ratusan tahun dari Nabi Ismail yang menjadi penguasa Mekah. Nabi Ismail itu diriwayatkan 130 tahun usianya itu menjadi raja di Mekah. Ya, kemudian setelah itu ya Bani Jurhum yang selanjutnya memimpin, kemudian bergantian dengan Bani Adnan, yang akhirnya generasi Qusay ya, kembali dipimpin. Nah, ternyata Qusay ini pintar, cerdas, dan saat itu memang jamaah haji, jadi haji sudah ada. Haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim masih ada. Jadi Ka'bah itu memang kita ingat di doanya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk memanggil untuk berhaji di tempat itu. Dan Nabi Ibrahim waktu itu, bagaimana ya Allah? Aku terbatas, gak mungkin aku mendatangi seluruh negeri untuk mengajak manusia-manusia untuk berhaji ke tempat ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dijelaskan untuk kisahnya. Perintahku adalah engkau menyeru, dan engkau tinggal menyeru saja. Yang mendatangkan ke sini, ke Mekah ini, nah ini juga ini jadi pelajaran. Sehingga Nabi Ibrahim berdoa di situ bahwa untuk menjadikan negeri ini negeri yang diberkahi. Datang berbondong-bondong ya, datang orang-orang untuk beribadah, untuk berhaji ke tempat ini. Itu hanya doa Nabi Ibrahim di Multazam, di Ka'bah, yang akhirnya hingga detik ini terwujud. Kota yang tadinya gersang, tidak ada pohon, tidak ada apapun, namun sekarang berubah menjadi kota yang paling sibuk di dunia setiap hari, Mekah itu. Dan tak terbayang keberkahannya itu. Di sana tidak ada pohon buah-buahan, tidak ada tanaman, tetapi semua buah sekarang ada di Mekah. Kalau yang sudah pernah ke sana mungkin banyak sekali toko buah di sana, dan luar biasa. Buah-buahannya itu beraneka ragam, dari semua buah-buahan itu ada di Mekah, dan bahkan itu menjadi kota yang sangat ramai, kota yang paling sibuk setiap hari di Mekah, apalagi kalau sudah musim haji, itu menjadi kota yang sibuk. Dan singkatnya Qusay ini membuat aturan-aturan, ya, ada istilahnya bagi siapa yang akan menjaga Ka'bah, siapa yang pelayan tamu-tamu yang sedang berhaji, siapa yang menyiapkan minum, ya, jadi Zam-Zam, penguasa Zam-Zam itu siapa, ya. Oleh Qusay ini dibentuk satu organisasi di Mekah ini, siapa saja yang menjabat itu semua. Nah itu yang terjadi, dan itu semua dikuasai oleh Qusay sampai akhirnya Qusay wafat, sehingga jatuh ke tangan anak-anaknya yang tadinya dikuasai seluruh jabatan-jabatan di Mekah itu, akhirnya terpecah, dikuasai oleh masing-masing
singkatnya sampai ke ini saya bacakan ya. Ada mereka menguasai air, yaitu bertugas untuk memberikan air minum. Jadi nggak segawaya mengambil Zam-Zam itu, ada penguasanya. Itu disebut dengan siqaya. Itu siapa yang memberikan minum kepada jemaah haji. Siapa juga pemegang kunci Ka'bah sebagai tempat penguasa Ka'bah. Kemudian ada yang disebut dengan rifado yang menyiapkan makanan. Kemudian dari hijabah, itu penguasa kunci Ka'bah. Ada yang disebut dengan qiyadah, yaitu wewenang memberikan izin perjalanan kafilah. Dan masih banyak dibuat organisasinya oleh Qusay. Nah, setelah jatuh, setelah meninggal Qusay, maka jabatan-jabatan itu dipimpin oleh anak-anak. Dan sampai ketika Zam-Zam itu hilang, itu Zam-Zam pernah hilang. Kenapa? Karena adanya peperangan di Mekah yang oleh sekarang masih ada. Jadi banyak turunan Bani Jurhum itu di sekitar Mekah, masih banyak sekarang, dan kebanyakan mereka memang dari Bani Jurhum. Dan beberapa benda-benda itu, benda-benda seperti emas, pedang dan segala macam itu dikubur menjadi satu di sumur Zam-Zam itu. Maka puluhan tahun itu kekurangan air. Sampai akhirnya singkatnya ke Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu diberikan wewenang setelah keturunan dari Hashim, dari Qusay, kemudian akhirnya sampai kepada Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib itu sebagai penguasa Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Ya, kebagiannya dari warisan jabatan dari Qusay itu, Abdul Muthalib itu. Jadi penguasa Ka'bah, yang lainnya. Dan yang berat itu memang adalah yang diberikan jabatan untuk memberikan minum kepada para jamaah haji. Dan gak ada yang mau. Kenapa? Karena dia harus menyiapkan air yang jauh mengambil airnya. Kenapa Zam-Zam saat itu tidak ada? Karena bertahun-tahun itu ditimbun dan itu tidak ditemukan di mana mata air Zam-Zam itu. Sampai akhirnya Abdul Muthalib itu bermimpi. Ya, Abdul Muthalib itu bermimpi, dan mimpi itu, di dalam mimpinya yang menggali satu tempat dekat Ka'bah itu, yang di sana adanya harta yang tertimbun di sana. Akhirnya Abdul Muthalib pun menuju ke tempat itu dan kemudian mulai menggali. Para penguasa yang lain, orang Quraisy, Quraisy itu keturunan dari Qusay itu merasa heran apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib itu. Ngapain ngegali? Dan itu tempatnya memang yang biasa dipakai untuk menyembelih kurban. Jadi kebiasaan dulu masa jahiliyah itu, mereka jika sudah melakukan tawaf, dan setelah tawaf itu mereka menyembelih kurban yang akan dipersembahkan kepada Hubal, kepada ada berhala yang sangat besar misalnya. Ya, antara Hubal dan Hajar Aswad itu ada satu tempat, dan di situ yang biasanya tempat mengalir darah kurban itu di mana gitu. Jadi ada tempat yang rendah, kemudian kalau disembelih darahnya itu mengalir ke tempat itu. Dan itulah yang
oleh semua penguasa. Abdul Muthalib sudah gila gitu, disebut menggali tanah yang kering itu di dekat Ka'bah seperti itu. Ya. Dan itu dilakukan oleh Abdul Muthalib sendiri, yang hanya dilakukan oleh istilahnya anak, bukan anak, itu keponakannya. Dan Abdul Muthalib itu tidak punya anak, tidak punya anak laki-laki. Ketika ditentang oleh semua penguasa Quraisy saat itu, dia sedang menggali dan tidak ada yang membela. Tidak ada yang membela. Maka disitulah keluar kata-kata dari Abdul Muthalib itu, yang merasa sendirian, tidak ada yang membela. Maka keluar kata-kata, andaikan aku punya anak laki-laki yang bisa membantu, tentu aku tidak akan kesulitan untuk melakukan hal ini. Maka di situ kata-kata, andaikan aku punya anak 10 laki-laki, maka aku akan kurbankan 1 orang. Itu kata-katanya. Yang akhirnya terus meskipun itu dicaci maki, itu dilarang, Abdul Muthalib tetap terus menggali tanah itu dari mimpinya itu sendirian. Yang akhirnya setelah beberapa dalam itu ditemukan itu ada pedang, ada emas, dan ada priuk-priuk yang dikubur di tempat itu. Dan mulai heran, kenapa di bawah tanah ini ada harta seperti itu. Yang kemudian mulai heran orang-orang Quraisy melihat apa yang ditemukan oleh Abdul Muthalib, yang kemudian akhirnya dari tidak jauh dari ditemukannya harta itu, Abdul Muthalib itu menemukan satu batu agak besar. Kemudian batu itu diangkat dan tiba-tiba menyembur air Zam-Zam itu. Kaget semua orang-orang Quraisy melihat hal itu semua, dan bertahun-tahun tidak ada air. Yang akhirnya muncul kembali Zam-Zam yang hilang itu ditemukan, dan Abdul Muthalib mengatakan, ini milikku. Ini milikku. Kalian menentang aku untuk melakukan ini, maka ini milik. Wah, ramai semuanya, istilahnya minta bagian. Biasa ya, jenis kampanye sesuatu yang minta. Akhirnya dipanggil satu orang, dukun lah begitu dulu, masih ahli ini lah, dukun untuk menentukan kebijaksanaannya. Akhirnya hakim lah hakim itu menentukan bahwa itu milik Abdul Muthalib. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukungnya dan tidak ada yang istilahnya membantu dia sendirian. Istilahnya sendirian dia melakukannya, sehingga itu menjadi harta yang tidak bertuan, meskipun itu Zam-Zam kisah nenek moyang mereka bahwa ada air sebenarnya di Ka'bah itu dan hilang, dan kemudian ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib itu penguasa Zam-Zam dan juga penguasa Ka'bah. Abdul Muthalib itu. Dan singkatnya adalah akhirnya Abdul Muthalib itu memiliki anak laki-laki. Memiliki anak laki-laki yang banyak. Dari 10 ya. Setelah itu, Abdul Muthalib bermimpi kembali. Bermimpi apa? Bermimpi tentang nazarnya ketika memiliki anak saat ingin menemukan Zam-Zam itu. Bermimpi kembali tentang nazarnya bahwa andaikan memiliki 10 anak laki-laki, maka akan dikorbankan 1 orang. Diingatkan dengan mimpi itu, terbangunlah dan merasa kaget dengan apa yang dilakukannya, sehingga berangkat ke Ka'bah dan hendak
Dan akhirnya yang terpilih, sikapnya yang terpilih adalah Abdullah, anak kesayangannya, karena itu diundi dengan anak panah itu ya, dari sekian banyak anak laki-lakinya itu. Kemudian terpilihlah Abdullah. Dan itu akan dilakukan, dan Abdul Muthalib menyatakan kepada masyarakat Quraisy, aku ingin mewujudkan nazar begini. Pernah aku nazar bahwa jika aku memiliki anak laki-laki, maka aku akan menyembelih salah satunya. Itu akan disembelih. Namun oleh masyarakat ditentang dengan alasan khawatir itu menjadi satu kebiasaan di orang-orang Quraisy bahwa menyembelih anak laki-laki, padahal sebelum masa jahiliyah itu mereka membunuh anak-anak perempuan. Ya, jadi masa jahiliyah itu juga bagaimana anak perempuan itu diperlakukan ya, sangat-sangat tidak adil gitu. Perempuan itu memang sangat dilecehkan, dihinakan oleh anak perempuan dan merasa hina kalau punya anak perempuan. Dan ini ada untuk mengorbankan anak laki-laki. Nah, ini orang-orang Quraisy itu khawatir ini menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy untuk menyembelih atau mengorbankan anak laki-laki. Padahal anak laki-laki untuk orang Quraisy itu dimuliakan karena nasab. Dan orang itu juga satu kisah menjelaskan kalau ada orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki itu diledek lah, dianggapnya lemah gitu, dan itu tidak akan melanjutkan keturunan karena nasab itu kepada laki-laki ya, nasab itu. Maka ketika Abdul Muthalib akan melakukan penyembelihan atau mengorbankan salah satu anak laki-lakinya, itu ditentang, ya, dilarang. Jangan kau lakukan, ini akan menjadi satu kebiasaan nantinya dari orang-orang Quraisy untuk membunuh anak laki-laki. Ya. Akhirnya ditentang, apalagi Abdullah yang dipandang saat itu Abdullah yang begitu lugu, ya, begitu baik. Abdullah berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain gitu, ya, apalagi dengan Abu Lahab, dengan Abu Thalib, kemudian Hamzah, ya, kemudian Abbas, itu adalah semuanya saudaranya Abdullah. Ya. Itu berbeda, sangat soleh. Yang terpilih adalah ternyata dari hasil undian anak panah itu adalah Abdullah. Karena ditentang oleh masyarakat Quraisy apa yang akan dilakukan, maka disepakati oleh masyarakat gimana solusinya dengan nazar saya begitu. Jadi ada satu nazar yang harus tertunaikan. Tanya lagi kepada dukun. Ada kuncen ya, dukun di Mekah, di Ka'bah itu ada. Tanya ke dia. Setelah itu diputuskan oleh dia, ya, kita undi lagi. Sebelumnya diundi dengan anak panah, jadi anak panah dimasukkan ke wadah, kemudian dicabut saham. Dan sekarang yang diundi adalah Abdullah. Ya. Jika yang keluar Abdullah, maka diganti dengan 10 ekor unta. Ya. 10 ekor unta. Sampai akhirnya yang terambil itu adalah unta. Jadi Abdullah diundi itu dengan unta, ya. Dan itu disepakati, oh bagus, bijaksana. Akhirnya tidak akan ada pembunuhan, tetapi harus diganti dengan infak, dengan unta, 10 ekor unta perbandingannya. Kemudian dimulai undian pertama, keluar Abdullah, maka Abdul Muthalib mengatakan keluarkan ganti dengan 10 ekor unta. Kocok deh, diambil lagi Abdullah lagi 10 ekor unta, ya, di infak. Dan ini disaksikan oleh masyarakat Quraisy undiannya. Terus sampai 10 kali
Setiap yang diambil adalah Abdullah yang akhirnya yang ke-11 diambil, baru itu kemudiannya itu keluar unta. Dan ini bertakbir karena ingat orang Quraisy itu beriman. Ya, orang Quraisy itu mereka beriman kepada Allah. Mereka agamanya mengikuti keturunannya, itu Nabi Ismail. Ya, Nabi Ismail. Mundur lagi sebentar, ya, jadi ada terlewat. Kenapa tiba-tiba ada berhala? Yang sebelumnya mereka itu agamanya agama tauhid, dari keturunan Ismail itu mereka dari Bani Jurhum maupun Bani Adnan itu mereka bertauhid kepada Allah. Dan ini Mekah ini jauh dari hiruk pikuk dunia di Romawi Yunani. Saat itu Romawi dan Yunani sudah mulai besar. Ya, apalagi setelah pasca Nabi Isa alaihissalam itu, ya, mereka besar. Di Yunani maupun di Anatolia ataupun di Romawi Eropa itu sudah mulai peradaban itu sudah besar. Maka Syam itu menjadi peradaban Romawi saat itu besar. Tetapi Mekah ini jauh dari mana, jadi tidak terlibat dengan kontradiksi politik yang ada di seluruh dunia. Mereka itu Mekah, dan mereka adalah beragama tauhid sebelumnya. Itu di zaman Qusay. Zaman Qusay ini sering berdagang ke Syam. Yang di Syam itu banyak sekali memang beraneka ragam agama ada di sana, termasuk juga agama paganisme. Ya, Qusay ini melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di Syam itu banyak sekali yang menyembah berhala. Ya. Qusay ini ditanya oleh mereka, kalau engkau ini beribadah itu di mana? Di Ka'bah. Ya, beribadah itu menghadap Ka'bah, mereka melakukan tawaf dan begitu. Siapa Tuhanmu itu berupa apa? Itu singkatnya begitu. Ya, Ka'bah tidak ada. Itu harus ada wujudnya, singkatnya begitu. Akhirnya Qusay itu terpengaruh, akhirnya dikasih berhala. Akhirnya terpengaruh dengan budaya di Syam, maka berhala itu pun dibawa pertama kalinya ke Ka'bah. Jadi awalnya begitu. Akhirnya Qusay memutuskan bahwa ini berhala ini menjadi perantara kepada Allah. Jadi mereka itu beriman kepada Allah. Quraisy itu beriman kepada Allah, namun harus ada perantara, seperti tawasul gitu, ya. Menjadi adanya perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya itu diwajibkan kepada seluruh jamaah haji, bahwa setiap jamaah haji, setiap kafilah, kelompok, golongan itu harus membawa berhala. Berhala itu tidak harus patung, ya. Namanya berhala, bukan patung berhala. Yang penting berhala itu adalah perantara sembahan mereka. Bisa aja ada bentuknya tongkat, ada bentuknya tengkorak, ada jadi di sana itu yang mereka bawa. Kenapa ada 360 berhala di sana? Karena ada 360 kabilah yang sering datang ke Mekah. Jadi setiap kabilah itu selalu membawa sebagai bentuk perantara mereka, dan itu disimpan di Ka'bah. Jadi kalau sekarang jemaah haji ada dari Indonesia punya ciri khasnya apa, dari sini ada ciri khasnya apa gitu. Dan mereka membawa masing-masing berhala yang akan disimpan sebagai simbol kabilah mereka yang ada di disimpan di Ka'bah. Jadi ada sekitar 360 atau 390 ya berhala disimpan di sana. Dan mereka menyembah Allah. Yang terus keturunan itu akhirnya berhala-berhala itulah ya tempat mereka untuk mencurahkan, untuk meminta pertolongan ya
melalui berhala itu dan tetap kepada Allah memintanya. Maka kalau dikatakan apakah orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah Quraisy itu beriman kepada Allah? Mereka beriman kepada Allah. Ya, mereka beriman. Apa buktinya bahwa mereka itu beriman? Nama-nama mereka selalu menyebutkan Allah. Apa? Abdullah. Itu nama-nama biasa yang diberikan oleh orang tua mereka kepada orang-orang Quraisy. Abdullah itu berarti kan hambanya Allah. Ya. Kemudian juga ada Abdurrahman, itu nama-nama Quraisy ya. Abdullah, Abdurrahman. Abdurrahim itu nama-nama Quraisy dan begitu. Dan mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu beriman kepada Allah. Tetapi adanya perantara atau tandingan Allah, andada disebutnya kalau dalam Al-Quran, andada, tandingan Allah. Maka sebenarnya orang Quraisy itu bukan orang kafir. Orang Quraisy itu adalah orang yang musyrik. Musyrikin Quraisy, disebutnya musyrikin Quraisy. Mereka adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Karena adanya tandingan Allah yang disimpan di Ka'bah itu. Ya. Itulah masyarakat Quraisy, keturunan Quraisy itu beraneka ragam. Ada yang memang taat kepada kebiasaan orang Quraisy untuk beribadah di Ka'bah tetapi menggunakan perantara berhala, yang akhirnya mereka menyembah berhala itu yang tujuannya adalah kepada Tuhan. Ini kan sering. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita itu melakukan perkara-perkara yang seperti itu. Ya. Kenapa adanya perantara? Ini memang kebiasaan jahiliyah. Mereka berdoanya tujuannya Allah, tapi adanya perantara. Perantara itu. Ya, mungkin kalau sekarang ya, bisa dikatakan itu perbuatan syirik, itu kuburan, yang meminta di kuburan, bahkan dengan kemenyan itu. Kenapa harus pakai menyan gitu di kuburan itu? Nah ini juga kebiasaan orang-orang Quraisy yang seperti itu. Memang kemenyan itu adalah satu parfum yang biasa dilakukan, ya, dibakar itu. Tetapi sudah mulai bergeser tujuan dari kemenyan itu untuk seperti apa. Kemudian mungkin ada meminta di kuburan sebagai perantaranya kepada kuburan orang soleh. Memang kuburan orang soleh menjadi perantara kita meminta kepada Allah. Kita mintanya ke kuburan. Hati-hati itu. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Jadi adanya perantara berhala seperti itu. Yang akhirnya apa tadi saya kembali lagi bahwa Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah itu setara dengan 100 ekor unta. Dan mereka semua bertakbir. Ya, mereka bertakbir bahwa Abdullah tidak jadi dikurbankan, tidak jadi disembelih. Ya. Kemudian digantikan dengan 100 ekor unta yang akhirnya disembelih, dan itu semua dibagikan dagingnya kepada seluruh jemaah haji, kepada seluruh masyarakat di sekitar Quraisy maupun di sekitar Quraisy itu diberikan kepada mereka. Inilah perbandingan Abdullah. Maka Rasulullah SAW itu disebut sebagai anak dari keturunan yang dua yang dikorbankan. Siapa itu? Nabi Ismail sebagai nenek moyangnya pernah mau dikorbankan, dan juga Abdullah itu pun awalnya tidak akan dikorbankan. Nah ini awal-awalnya Abu Thalib, yang akhirnya Abdullah ini tumbuh besar dan saatnya dewasa. Itu sudah saatnya menikah. Banyak para wanita-wanita yang menginginkan menikah dengan Abdullah saat itu, ya, menikah dengan Abdullah. Namun pilihannya adalah kepada Aminah, ya, binti Wahab, yang keturunannya nanti bersatu di Abdul Manaf, nanti
nasabnya menikah dengan Aminah. Dan akhirnya ya dikasih rumah, dan tidak lama kemudian Aminah pun mengandung, hamil. Dan saat itu Aminah sedang hamil, Abdullah akan mengikuti semua kafilah-kafilah dari Quraisy yang selalu berdagang ke Syam, berdagang ke Syam. Namun ternyata di perjalanan Abdullah wafat. Abdullah wafat, yang akhirnya Aminah itu jadi seorang bayi, dan Rasulullah SAW akhir itu dalam keadaan yatim. Nah, inilah ya sebenarnya meskipun orang-orang Quraisy itu ya dipandang mereka adalah orang-orang jahiliyah, tapi ada yang memiliki sifat-sifat yang terkadang itu tidak dimiliki oleh kafilah-kafilah yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Apa salah satunya? Ya, bahwa orang-orang Quraisy itu senantiasa memuliakan anak yatim. Mereka kalau melihat ada seorang anak yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya saat kecil, apalagi sebelum melahirkan kemudian sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, itu akan menjadi perhatian dari seluruh masyarakat Quraisy. Ini orang jahiliyah. Mereka itu disebut jahiliyah, tetapi ada sifat-sifat dari kebiasaan mereka. Kalau ada anak yatim itu dimuliakan. Sehingga ketika ada kabar Abdullah meninggal dan Aminah sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan, itu dimuliakan orang, dibantu semua kehidupannya mereka. Dan saat lahir pun itu sangat perhatian orang-orang Quraisy terhadap anak yatim. Semua anak yatim itu diperhatikan, sehingga Aminah itu tidak kekurangan harta. Kenapa? Karena sangat diperhatikan oleh masyarakat Quraisy. Ini dibalik jahiliyahnya orang-orang Quraisy, karena jahiliyah itu mereka tidak melihat satu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari segala kebiasaan-kebiasaan itu mereka sangat perhatian terhadap anak yatim. Kemudian juga bagaimana pembelaan kepada nasab itu sangat tinggi di sifat orang Quraisy. Nasab itu diletakkan kepada sesuatu yang dimuliakan. Jadi kalau ada yang macam-macam kepada keturunannya, satu nasab itu bisa jadi perang. Jadi pembelaan kepada nasabnya tinggi. Maka orang-orang Quraisy itu sangat perhatian sekali kepada nasab. Jadi bin itu pasti hafal mereka sampai ke atas, dan tidak ada terputus sampai kepada Ibrahim alaihissalam, itu tidak terputus sampai ke Nabi Adam pun bisa dirunut nasab mereka. Dan jika ada yang macam-macam kepada nasabnya, apalagi sampai membunuh, itu bisa terjadi peperangan dan mereka harus membayar membayar jizya, kisos untuk mengganti. Jadi perhatian sekali kepada nasab. Maka nanti dalam perjalanan sejarah sirah ini, nasab itu akan sangat berpengaruh sekali. Pengaruh sekali. Ini beberapa kebiasaan orang-orang Quraisy. Namun juga ini ada satu kebiasaan mereka, jika sudah terikat dalam perjanjian, mereka itu tahan perjanjian. Jadi kehinaan yang besar bagi mereka jika sudah ada perjanjian kemudian dilanggar. Orang jahiliyah Quraisy begitu biasanya. Jadi kalau sudah ada akad, maka akad itu akan sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan oleh mereka dan tidak akan mau melanggarnya. Nanti ada pelanggaran-pelanggaran itu biasanya ada orang di luar Quraisy yang mempengaruhi mereka. Sedangkan
sifatnya orang Quraisy sendiri, mereka itu adalah sangat mentaati peraturan. Maka nanti ada perjanjian Hudaybiyah. Sebenarnya itu nanti bukan orang Mekah yang melakukannya pelanggaran itu, tetapi itu mereka adalah bagian daripada koalisi mereka dengan Mekah. Itu perjanjian Hudaybiyah itu bukan dilakukan oleh orang-orang Mekah, orang-orang Mekah yang terikat perjanjian dengan kerjasama dengan orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy. Maka inilah sebenarnya Quraisy itu memiliki kemuliaan yang sampai akhirnya Rasulullah nanti itu membersihkan, memperbaiki dan menghapus kebodohan, akhlak kejahiliahan itu terjadi. Maka Quraisy ini menjadi rujukan bahwa yang harus memimpin negeri Islam itu haruslah dari Quraisy. Kenapa? Karena memang memiliki kemuliaan dan sifat-sifat yang lebih dibandingkan keturunan yang lain. Pemimpin itu harus dari Quraisy, tidak boleh keluar dari Quraisy. Memimpin dunia Islam. Maka kalau kita lihat ya, dunia Islam itu semuanya dipimpin oleh dari keturunan Quraisy, baik itu Umayyah maupun Abbasiyah, ya, dan juga Turki itu memang ada darah Quraisynya. Ya. Itu mereka lah yang berhak memimpin dunia Islam. Quraisy tidak boleh di luar Quraisy. Mereka hanya jadi sultan atau ad-daulah, nanti di penjelasan di Abbasiyah itu. Mereka tidak berani menjadi khalifah, tidak berani menjadi raja, karena mereka berpegang teguh yang harus jadi raja dan menjadi khalifah itu haruslah dari Quraisy. Ini adalah balik kemuliaan dari Quraisy itu sendiri. Dilanjutkan bahwa ketika memang Aminah, ya Siti Aminah ini akan melahirkan, memang terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh, ya, peristiwa-peristiwa yang aneh. Di Madinah salah satunya, di Madinah itu banyak orang Yahudi memang. Ya, ini juga perlu dijelaskan kenapa Madinah itu banyak Yahudi di sana. Ya, Yahudi di sana ada 3 bani Yahudi. Di sana ada Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian Bani Quraidah, kemudian Bani apa? Satu lagi ya. Nadir, Bani Quraidah, ada satu lagi. Dan di sana penduduk aslinya itu Khurs, ya, dengan Rasul itu juga penduduk asli di Madinah, tapi lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dan penduduk asli Madinah itu adalah Khauf dan Khazraj, dan mereka selalu berperang. Ini coba lihat, ini juga harus mengambil pelajaran ya, dari sejarahnya. Kenapa penduduk asli Madinah itu selalu berperang? Kira-kira kenapa? Penduduk asli Madinah itu adalah tanah yang subur, tidak terlalu panas. Di sana adalah pertanian dan juga perkebunan yang besar itu di sana itu di Madinah itu, dan tempat yang sejuk sebenarnya, tidak terlalu panas seperti di Mekah. Maka banyak pepohonan di sana, air pun melimpah di sana. Tapi kenapa selalu berperang? Nah, jawabannya dari seluruh literasi sejarah itu karena memang di sana ada Yahudi. Kenapa ada Yahudi? Yahudi ingin menguasai Madinah, ingin menyetir Madinah itu di dalam oleh mereka. Maka yang untuk menghancurkannya adalah untuk bisa menguasainya adalah bagaimana itu membuat hancur penduduk asli mereka. Khauf dan Khazraj itu diadu domba oleh Yahudi, sehingga Yahudi yang menyetir ekonomi, Yahudi yang menguasai perkebunan, sedangkan penduduk aslinya itu mereka selalu bertikai berperang. Kenapa? Yahudi yang melakukan, karena Yahudi ingin menguasai ekonomi, perkebunannya, dan supaya orang Yahudi yang menyetir. Inilah keadaan Madinah, Yathrib saat itu. Jadi berperang terus, penduduk aslinya diadu domba terus, ya, bahkan memproduksi senjata. Coba orang Yahudi Bani Nadir itu memproduksi senjata, pedang dan segala macamnya untuk kebutuhan perang, ya. Dan itu dipanas-panasin supaya perang, ya, antara penduduk aslinya itu, kemudian dijual. Saya siap produksinya perang.
Bani Khazraj, ke Bani Quraisy, ke Bani Khazraj dikasih pedangnya oleh Yahudi. Ini juga Khawfnya juga dikasih. Jadi memang sengaja dibuat perang. Inilah sifat Yahudi sejak dulu. Ya, sejak dulu seperti itu. Dia itu berada di satu daerah dan dia akan mengadu domba penduduk asli itu. Dan mereka lah yang akhirnya menguasai dari segala bidangnya. Kenapa? Karena sibuk berperang penduduk aslinya satu sama lain. Ya, dan orang Yahudi lah yang akhirnya menguasai ekonomi. Pasarnya itu luar biasa, pasar Yahudi dengan sistem riba. Perkebunan Yahudinya luar biasa di sana, ya, di Yathrib itu sebelumnya. Nah, saat Rasulullah SAW lahir di Madinah itu, ini keterangan dari pendeta-pendeta Yahudi saat itu. Ya, tiba-tiba cahaya dari langit, bintang-bintang itu begitu bersinar terang. Ya. Dan ini diiyakan banyak dari literasi Arab, literasi sejarah yang ada itu menjelaskan tentang bagaimana keadaan Madinah di Madinah. Ya, karena di sana banyak rahib-rahib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu banyak. Ya, terlihat bintang-bintang itu bersinar terang. Ya. Maka mereka beberapa rahib, beberapa pendeta di orang Yahudi di Madinah itu mengatakan bahwa ini sesuatu yang berbeda dengan hari-hari yang lain. Ya. Dan mereka tahu bahwa apakah mereka sudah dikasih tahu di dalam kitab-kitab mereka, apalagi pendeta-pendeta Nasrani itu sudah tahu mereka akan ada Nabi akhir zaman itu akan lahir. Ya. Maka ketika ada tanda-tanda bintang-bintang itu bersinar terang itu, para pendeta ini sudah memprediksi apakah ini lahirnya Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena seperti apa yang dijelaskan di kitab-kitab mereka. Ya, bagaimana tanda-tandanya ketika ada kelahiran Nabi akhir zaman, bintang itu yang biasanya hanya kecil tapi ini bersinar terang. Ya, bintang-bintang. Ya, bertaburan di langit itu begitu cerah. Ya, tidak ada awan, tidak ada hitam sedikit pun, dan bintang-bintang itu bersinar. Ya, dengan terangnya bintang-bintang. Sehingga dikatakan salah satu ya penduduk di sana bahwa bagaikan siang hari, bagaikan seperti ini malam itu. Kenapa? Karena bintang-bintangnya bersinar terang. Ya, malam hari itu. Dan para pendeta itu pun sudah menyangka ini apakah seperti apa dikatakan dalam kitab-kitab mereka. Ya. Kemudian juga kejadian juga di Kisra. Kisra itu penguasa Persia, ya, Kisra. Nah, ini juga harus dijelaskan sedikit ya, bahwa Yaman ini tidak bisa dipisahkan, Yaman ini dengan perjalanan Sirah Nabawiyah. Yaman itu memang dari dulu, ya, dari dulu itu sudah ada dan menjadi satu peradaban. Jadi Jazirah Arab itu di bawah itu Yaman, sebelah selatan itu Yaman, ini peradabannya sudah besar dan menjadi pusat perdagangan di pinggir laut Yaman. Sedangkan di atas itu di Syam. Di Syam itu pun perdagangan besar. Kalau Yaman itu menghubungkan dengan Afrika. Dan ada kerajaan besar di sana, kerajaan Nasrani yang besar menjadi penguasa Afrika, yaitu adalah Habasyah, sekarang Ethiopia. Jadi Ethiopia atau Habasyah ini punya sejarah yang menawan ya, kalau kita melihat bagaimana Ethiopia sekarang begitu kelaparan, ya, begitu sangat menderita ya, satu negara di Ethiopia itu. Ya. Padahal dulu tercatat sejarah kejayaan, kemuliaan dari Ethiopia. Ya, maka ada beberapa ahli sejarah sekarang bahwa sejarah itu akan terulang. Ya, dulu Ethiopia, Habasyah itu menjadi penguasa yang sangat berjaya dan kemungkinan itu akan terulang. Ya, sebelum kiamat datang itu pasti akan diulang semuanya itu. Ethiopia itu akan tampil menjadi satu penguasa. Ya. Dan itu sudah terlihat sekarang mulai bangkit ya Ethiopia ini. Dulu Habasyah, dan itu penguasa Afrika.
dan itu dikuasai dari kerajaan Habasyah di Ethiopia. Jadi kalau lihat petanya, tinggal nyebrang Laut Merah, Habasyah itu sampai di Yaman. Ya, nyebrang Laut Merah sampai di Yaman. Itu Yaman, dan itu peradaban yang besar. Ya, peradaban sangat besar, dan itu memang dari dulu. Ya, bahkan satu riwayat karena negeri Sabah itu di sana, yang disebutkan oleh Allah sebagai baldatun thayyibatun walaupun kufur, itu ada di Sabah di sana. Ya, ada negeri Sabah di Yaman itu. Maka sangat makmur ya di Yaman. Namun terjadi peperangan di Yaman ini, yang saat itu peperangan yang sangat hebat, akhirnya dikuasai oleh Habasyah, dan Habasyah menunjuk seorang raja gitu ya, dari Habasyah untuk menjadi penguasa Yaman, dan panglima perangnya yaitu Abraha. Jadi Abraha itu dari Habasyah, dia hanya sekedar panglima bukan penguasa. Namun ternyata terjadi pemberontakan yang akhirnya Abraha ini menjadi pemimpin. Dia membunuh penguasanya, dan kemudian dia dipandang tidak adil. Mereka penguasa itu dipandang tidak adil. Akhirnya Abraha mendapatkan dukungan dari masyarakat Yaman untuk melakukan kudeta dan menjatuhkan penguasa dari Yaman, yang akhirnya berhasil membunuh raja Yaman dari Habasyah ini oleh Abraha. Dan Abraha itu mengirim surat kepada Raja Najasyi ya, di Habasyah, bahwa aku yang akan menggantikannya, dan itu disetujui oleh Raja Najasyi di Habasyah itu, yang akhirnya Abraha ini menjadi penguasa. Dan Abraha ini punya keinginan yang sangat hebat untuk membangun negeri ini. Bagaimana bisa negerinya Yaman itu menjadi tempat berkunjung, ya kalau sekarang menjadi kunjungan wisata terbesar di dunia, kayaknya begitu. Ya. Maka membangun kota itu sangat luar biasa. Yaman itu kalau sekarang tuh, ya, Yaman itu menjadi kota seperti kalah sekarang dengan Dubai. Kalau dulu itu adalah Yaman menjadi kota yang paling megah. Di sana pun ada bekas bendungan Maghrib ya, yang di sana kalau di Sabah itu akan habis oleh bendungan Maghrib gitu. Ya. Jadi besar. Namun masyarakat di sana mengatakan, sehebat apapun kau membangun kota ini untuk menarik wisata atau orang-orang datang ke Yaman ini, tidak akan bisa mengalahkan Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ada Ka'bah. Di Mekah, Ka'bah itulah yang akan yang mendorong orang-orang itu datang ke Ka'bah untuk melaksanakan haji di sana. Dan itu kan dia bisa menghasilkan pemasukan buat negeri ya. Orang Quraisy itu hidup dari sana. Mereka itu harus bayar ketika datang ke Mekah, Ka'bah, kemudian melakukan tawaf. Bahkan dia buat aturan ya orang Quraisy itu. Ini politik dagangnya orang Quraisy. Dimonopoli apa? Kalau tawaf itu hanya boleh menggunakan pakaian ya Quraisy yang dibuat oleh Quraisy. Jadi orang-orang yang akan berhaji itu kalau mau tawaf itu harus ganti baju, harus beli baju ke orang-orang Quraisy. Itu dagangnya mereka. Jadi bagaimana bisa menjual baju? Jadi paksa, nggak boleh tawaf kalau tidak pakai baju yang dijual oleh orang-orang Quraisy. Ya seragam ya Quraisy. Kalau nggak mampu beli harus telanjang. Jadi banyak yang tawaf itu telanjang. Nggak boleh pakai pakaian apa. Itu tandanya yang telanjang itu dia tidak mampu untuk membeli pakaian yang disiapkan oleh Quraisy. Maka pemasukan Quraisy itu besar setiap tahunnya untuk berhaji, apalagi pada tahun-tahun haji. Ya, itu besar sekali. Akan dipersiapkan sedemikian rupa. Abraham ingin tahu bagaimana kalau kita bangun tempat yang lebih megah, hanya dibangun tempat ya, gereja, karena memang mereka itu penduduk Nasrani.
publikasikan kepada seluruh dunia masyarakat yang ada, kasih tahu di Yaman itu ada tempat ibadah yang sangat megah, yang lebih hebat daripada di Ka'bah. Ternyata setelah bertahun-tahun Abraham membangun itu tetap tidak bisa mendatangkan masyarakat. Ya, orang-orang itu datang ke Yaman. Akhirnya Abraham lalu kesimpulan supaya orang-orang itu datang ke sini tidak lagi datang ke Ka'bah, maka kita hancurkan aja Ka'bah. Pikirannya Abraham. Jadi Abraham kenapa menghancurkan Ka'bah? Karena persaingan bisnis. Ya, persaingan bisnis wisata gitu, wisata religi. Maka hancurkan saja Ka'bah. Maka kalau sudah Ka'bah sudah tidak ada, maka yang ada adalah ini, ya, yang ada di Yaman itu. Maka nanti akan berlalu. Itulah dalam pikirannya Abraham. Maka saat itu dengan pasukan yang besar, pasukan gajah, itu menyerang Mekah. Perbekalan yang sangat luar biasa. Ya, Abraham dengan pasukan gajahnya itu dan ratusan ribu orang dan juga ribuan unta sebagai perbekalan itu. Ya, jadi mereka itu kalau mau berperang, perjalanan itu selalu mengirimkan domba atau unta. Buat apa? Buat di perjalanan disembelih dan dimakan. Jadi perbekalannya itu seperti itu. Itu besar pasukan. Maka tidak mungkin tidak ada yang tahu. Ya. Maka ada masyarakat yang mengabarkan bahwa ada pasukan yang besar menuju ke Ka'bah, menuju Mekah ini. Akhirnya panik semua yang ada di Mekah ini. Yang akhirnya sudah sampai di perbatasan Mekah, ya, kemudian mengirimkan utusan bahwa ada Abraham dari Yaman akan menghancurkan Ka'bah. Maka serahkan Ka'bah itu, kalau tidak kalian akan dihancurkan. Gitu ya. Mekah ini akan dihancurkan oleh pasukan besar. Maka masyarakat panik dan mereka pun mengungsi, menjauh keluar dari kota Mekah, sehingga kota Mekah itu kosong. Mekah itu kosong. Di pasar-pasar pasukan puasa dari Zamzam. Ya, Abdul Muthalib. Karena yang datang ini adalah penguasa Ka'bah dan Abraham ini hendak menghancurkan Ka'bah, maka ketika mendekat, Abdul Muthalib itu mendekat, itu kan langsung oleh prajurit-prajurit Abraham itu ditawan. Gitu. Dikatakan, "Kamu siapa?" "Saya Abdul Muthalib." "Sebagai apa di Mekah?" "Saya pemegang kunci Ka'bah, penguasa Ka'bah dan juga pemegang Zamzam." Dilaporkan kepada Abraham yang datang adalah penguasa Ka'bah. "Oh ya, silakan masuk." Disambut oleh Abraham, dan saat itu pun Abraham itu sedang tiduran dalam satu sejarah itu. Dia tiduran di tenda, dan ketika Abdul Muthalib datang langsung dipakaikan pakaian-pakaian yang kemewahan dari kerajaan itu, sehingga dia benar-benar jadi seperti raja. Dia duduk di singgasananya untuk memperlihatkan kepada Abdul Muthalib bahwa dia adalah satu raja yang besar, supaya takut. Itu Abdul Muthalib santai aja tuh. Dia nggak nanya kepada Abraham itu mau apa, tujuannya apa. Abdul Muthalib hanya mengatakan, "Tolong bebaskan ternak-ternak saya." Gitu sih. Minta ternak-ternaknya dikembalikan. Kaget Abraham. "Bukankah engkau penguasa Ka'bah?" "Iya, penguasa Ka'bah." "Kenapa engkau meminta ternak-ternak, bukannya menyuruh aku untuk tidak akan menghancurkan Ka'bah?" Ya. Jadi hanya kepentingannya Abdul Muthalib aja minta ternak-ternaknya dibebaskan. Ya. Kalau kamu, kata Abdul Muthalib, "Ya, memang aku penguasa Ka'bah, tapi bukan pemilik Ka'bah. Maka aku tidak berhak untuk apapun untuk Ka'bah itu. Yang milikku hanyalah ternak-ternak yang kalian cinta. Itu pemilik, itu milikku. Maka aku meminta untuk bebaskan. Berikan kembali itu ternak-ternak itu. Sedangkan Ka'bah itu bukan aku pemiliknya. Ya. Maka silahkan aja. Dan itu bukan milik saya. Yang aku adalah ternak." Kaget itu Abraham. Ini
tapi malah minta ternak-ternak. Itu bukan pemberi. Akhirnya disepakati, ya gitu ya, minta semuanya, aku akan menghancurkan Mekah dan juga Ka'bah akan dihancurkan. Ya silahkan saja. Ya kata Abdul Muthalib, saya bukan pemilih. Ya akhirnya setelah itu perundingan itu, dan perundingan itu bukanlah meminta untuk pergi dan tidak menghancurkan Ka'bah, tidak, tapi minta tenang-tenang dan beruntung. Kemudian kembali, ya sudah sepi di Ka'bah itu. Kemudian setelah itu Abdul Muthalib menuju Ka'bah dan di Mu'tazah, ya, di dekat Hajar Aswad itu, dia mengatakan bahwa ya Allah, Ka'bah ini milikmu, ya, Ka'bah ini milikmu. Aku hanyalah mengelolanya, ya, mengurusnya Ka'bah ini. Maka aku serahkan kepada ya Abraha datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah ini, dan engkau sebagai pemilik. Itu mengatakan begitu di sendirian, tidak ada itu, semuanya sudah pada pergi. Ya. Dan saat itu tiba-tiba burung-burung itu datang, ya, sedang berada di Ka'bah itu tiba-tiba burung apa? Burung ababil, bukan burung ababil. Ababil itu artinya apa? Berbondong-bondong. Jadi burung yang berbondong-bondong, banyak sekali burung. Itu tiba-tiba datang jutaan, burung itu jutaan. Itu tiba-tiba bergelombang begitu dan tawaf di atas Ka'bah itu, dan Abdul Muthalib ada di bawah. Abdul Muthalib ada di bawah. Maka ketika surat Al-Fil ini turun, surat Al-Fil kepada Rasulullah SAW, sebagian penduduk Quraisy itu tahu. Dari mana Muhammad tahu saat itu tentang peristiwa itu, dan banyak mengiyakan dulu pernah terjadi hal itu. Kenapa? Karena memang cerita dari Abdul Muthalib kepada anak-anak yang lain, kepada orang-orang yang lain, bahwa sebelum terjadinya penghancuran itu, bahwa aku melihat burung-burung itu. Maka apa wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah di surat Al-Fil ini dibenarkan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa? Mereka menyaksikan, karena ada saksinya, siapa? Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib menceritakan kepada masyarakat tentang apa yang dia lihat. Jadi tiba-tiba burung itu datang dan tawaf 7 kali keliling, jadi bersama-sama di atas itu, di Ka'bah, ya, di atas. Setelah 7 kali putaran dilihat, tawaf itu sepertinya sekarang aja, global begitu. Ya. Kemudian berhenti. Dan saat itu jauh ya jaraknya itu, tapi terdengar jeritan-jeritan ya, oleh Abdul Muthalib itu, orang-orang yang merasa tersiksa, yang ternyata memang burung-burung itu membawa kerikil-kerikil kecil, karena burung-burungnya itu kecil ya, dia membawa setiap satu burung dengan membawa 3 ya, kaki kiri dan kanannya dan paruhnya, dan batunya kecil-kecil, batu kerikil, batu kecil ya. Kemudian itu dijatuhkan di antara pasukan-pasukan gajah yang saat itu sedang menyerangnya. Dan luar biasa, pasukan gajah itu bukan sedang berjalan, tapi sedang diam. Kenapa diam? Karena saat pasukan itu sedang menuju ke Mekah, sedang menuju ke Ka'bah, tiba-tiba gajah yang ditumpangi oleh Abraha itu tidak mau jalan, berhenti, nggak mau lanjut, berhenti. Kemudian dipaksa untuk jalan, itu ternyata gajahnya ngamuk. Ya, gajahnya ngamuk yang akhirnya Abraha pun terjatuh dari gajah itu. Ya, terjatuh dari gajah itu. Dan pasukan yang lain otomatis tidak berhenti. Pasukan ratusan ribu orang itu berhenti. Ya, berarti bukan sedang berjalan. Ini benar seolah-olah ya ini menjadi makanan burung gitu. Karena pasukan di bawah itu sedang berhenti karena Abraha terjatuh. Karena ada peristiwa itu disebut tahun gajah. Dan disitulah Siti Aminah beberapa bulan setelah peristiwa itu, Siti Aminah pun melahirkan. Dan terjadi Kisra tadi, ya, Kisra itu nanti kisahnya setelah Abraha meninggal terjadi Kisru di Yaman.
Ya, di Yaman menjadi kisru yang akhirnya terjadi pemberontakan untuk mengusir Habasha dari Yaman. Namun ya penduduk asli Yaman meminta bantuan kepada Persia. Menyambung dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, Persia. Maka Persia pun mengirimkan pasukannya untuk membantu Yaman untuk mengusir orang-orang Habasha. Jadi Yaman tidak bisa dipisahkan dengan Persia. Karena saat itu Persia masuk memberikan bantuan kepada Yaman dan terjadilah peperangan hebat di Yaman. Ya setelah pasca Abraham itu, yang akhirnya Yaman ini pun dikuasai oleh Yaman dan Persia. Maka sekarang ya Yaman itu sebagiannya adalah banyaknya orang Persia, tapi Persia itu sekarang kan berubah menjadi Syiah. Jadi di Yaman itu banyak Syiah, sekarang tuh Houthi itu yang sekarang menjadi penguasa Houthi itu ada orang Syiah. Kenapa? Karena memang sejarahnya orang Persia itu masuk ya. Maka banyak Syiah di Yaman itu yang sekarang sedang berperang dengan Arab Saudi. Yaman itu sedang berperang dengan Arab Saudi. Maka tidak heran sekarang itu kenapa di Yaman ini Houthi itu orang Syiah dari Persia yang sekarang menguasai Yaman dan sekarang sedang konfrontasi dengan Arab Saudi. Jadi karena Arab Saudi itu sudah diambang perang sekarang, beberapa rudal sudah ditembakkan ke Riyadh. Ya, sekarang itu sudah diambang perang ya, sebenarnya dengan Arab Saudi. Nah itu misalnya dan saat itu di Kisra di Persia tiba-tiba api Kisra itu mati. Api Kisra itu padam. Padahal itu api tidak pernah padam sebelumnya dan orang Persia itu memang menyembah api, penyembah api. Dan ini kerajaan besar. Ya, kerajaan besar Persia itu lebih besar daripada Romawi. Persia, bahkan Yaman itu pun di bawah kekuasaan Persia. Lebih besar. Jadi kekuatan besar adidaya saat itu saat Rasulullah SAW dilahirkan itu dua kekuatan besar. Di barat itu adalah Romawi, sedangkan di timur itu adalah Persia. Persia itu lebih besar, ya, dan itu pusatnya ada di Irak dan Iran sekarang Persia itu. Ya, Qadisiyah, nanti ada peperangan Qadisiyah. Itu adalah pusatnya Kisra, Persia, penguasa di timur, dan itu lebih besar kekuatan dan tidak pernah kalah. Persia itu tidak pernah kalah kalau pertempuran itu. Ya, dibagi barat itu menjadi kekuasaan Persia di timur dan kekuasaan barat itu Romawi. Dan tiba-tiba api yang tidak pernah padam itu padam. Ya, saat itu. Dan beberapa berhala besar yang ada di Syam sebagai penyembahan berhala itu tiba-tiba terjatuh dan hancur saat lahirnya Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah lahir dan Kisra mati padam apinya, dan juga di barat itu berhala-berhala pun terjatuh, ya, dan juga di Madinah itu terlihat bintang begitu terang terjadi di sana. Dan ini para pendeta-pendeta itu sudah menyangka bahwa ini akan ada lahirnya apa yang dijanjikan oleh kitab-kitab mereka. Ya, singkatnya akhirnya Rasulullah SAW lahir. Dan kenapa orang Yahudi dan Nasrani akhirnya memusuhi? Karena mereka tidak menyangka bahwa Nabi akhir zaman itu ternyata lahir bukan dari keturunan mereka. Yang mereka menyangka dari keturunan mereka. Dari mulai Nabi Ishak alaihissalam sampai Isa alaihissalam itu semuanya dari keturunan mereka, dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu tidak lahir di Bani Israel, tapi ternyata dari keturunan Ismail yang tidak ada sangkut pautnya dengan Bani Israel. Itulah penyebabnya kenapa ini artinya bagaimana nasab itu mereka muliakan, dan kalau nabinya bukan dari keturunan mereka makanya dimusuhi dan mereka mengingkari kenabian Rasulullah SAW sampai detik ini. Ya, mereka memusuhi Islam. Dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti memerangi umat Islam itu sampai mereka, ya, umat Islam itu mengikuti milah-milah mereka.
Itulah Allah menyatakannya kepada Rasulullah, ya bagaimanapun Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian mengikuti milah-milah mereka. Bukan agama mereka, tapi milah. Milah itu artinya kebiasaan. Jadi umat Islam akan diperangi supaya umat Islam melakukan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Waspada dengan itu semua. Banyak umat Islam yang saat ini pun melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Itulah tasawuf. Maka mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memang kalau sejarah harus detail supaya nyambung, begitu gitu supaya semuanya teratur, tapi dengan singkat-singkat mudah-mudahan ini bisa menjelaskan. Baik, itu saja mungkin ya pada pertemuan kali ini tentang sejarah, dan memang pentingnya kita belajar sejarah bakal tahu apa yang terjadi sekarang. Kenapa Yaman sekarang itu berperang dengan Arab Saudi? Kenapa Syam Suriah sekarang berperang? Itu pun bisa dijawab dengan adanya sejarah. Kenapa Suriah sekarang berperang? Ya kenapa